Dunia perlu berubah, dan itulah sikap undangan yang dibangun oleh Yohanes, menyiapkan dunia yang layak bagi Tuhan. Maka dari sini saudara kasih, pewartaan, perjumpaan Maria dan Elizabeth, perjumpaan Yesus dan Yohanes Pembaptis, perjumpaan Allah dan dunia, menjadi sebuah undangan akhirnya bagi kita semua, agar kita juga membangun sukacita, membangun kegembiraan, karena Tuhan segera datang menjumpai kita. Maka kegembiraan ini perlu kita landasi, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Elizabeth juga. Sungguh berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Itulah panggilan hidup kita, agar kita percaya akan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji untuk datang dan untuk menyelamatkan kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Hai langit, turunkanlah embun. Hai awan, curahkanlah yang adil. Hai bumi, bukalah dirimu, dan tumbuhkanlah sang penyelamat. Saudara-saudari terkasih dan segenap umat beriman dimanapun berada, kita bersama-sama memasuki minggu keempat dalam masa Advent, menandai bahwa Sang Juru Selamat akan segera datang ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita. Maka inilah yang mengajak kita untuk semakin membangun kegembiraan, membangun sukacita. Sebagaimana kita dengar dalam pewartaan Injil, perjumpaan Maria dan Elizabeth, yang masing-masing membawa putra yang ada dalam rahim mereka. Mereka sungguh bergembira karena karya Allah yang agung terjadi, terwujud dalam diri mereka. Bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk dunia, untuk kita semua. Maka kiranya hal ini menjadi sebuah undangan bagi kita juga turut bergembira, turut bersukacita, menyiapkan diri menyambut kehadiran Sang Juru Selamat. Namun karena segala kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita, sejenak marilah kita menyadari diri di kehidupan kita di hadapan Allah, serta mohon belas kasih pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Bunda Maria yang terkandung berkat kuasa Roh Kudus. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantarkan kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kedatangan putra-Mu sudah semakin mendekat. Bukalah hati kami untuk menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur atas hidup baru yang akan dianugerahkannya kepada kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Bethlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang
yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Allah Tuhannya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah bersinar, maka Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Ya Allah, semesta alam kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan, maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah bersinar, maka selamatkanlah kami. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku." Jadi mula-mula Yesus berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki, kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa Engkau tidak berkenan." Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat, dan kemudian ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua, dan karena kehendak Allah inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan, menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu ia berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Saudara-saudari terkasih, Injil pada hari ini mengisahkan bagaimana perjumpaan antara Maria dan Elisabet. Kita bisa bertanya, apa yang bisa kita renungkan? Apa yang bisa kita gali dengan perjumpaan Maria dan Elisabet? Pertama-tama kita diajak untuk mencoba melihat bahwa perjumpaan antara Maria dan Elisabet merupakan perjumpaan kekerabatan. Karena memang Maria dan Elisabet mempunyai tali persaudaraan. Sehingga kalau kita di dunia timur memang masuk akal dan menjadi sebuah panggilan sosial kalau yang muda mengunjungi yang sudah tua. Itulah yang dibuat oleh Maria mengunjungi Elisabet, sanaknya yang sudah lanjut usia. Yang kedua, perjumpaan Maria atau kunjungan Maria kepada Elisabet juga merupakan sebuah kepekaan sosial. Mengapa? Pada saat itu, Elisabet sudah mengandung pada masa tuanya. Maka kedatangan Maria merupakan sebuah kedatangan karena kepekaan sosial, membantu Elisabet. Dia yang sudah lanjut usia juga mengandung pada masa tuanya. Oleh karena itu, pantaslah ketika Maria mendengar, sekalipun ia juga sudah mulai mengandung karena Roh Kudus, ia mengunjungi, membantu Elisabet sananya itu yang memang penuh dengan kesusahan. Namun lebih-lebih lagi yang ketiga, saudara-saudara terkasih, perjumpaan Maria dan Elisabet bukan semata-mata Maria dan Elisabet saja yang kita lihat, tetapi sebuah perjumpaan utusan Allah. Dalam kandungan Elisabet pada masa tuanya ada Yohanes Pembaptis, dan dalam rahim Bunda Maria ada Yesus. Yohanes Pembaptis dan Yesus adalah utusan Allah. Yohanes diutus mendahului Yesus untuk menyiapkan jalannya, menyiapkan dunia agar layak menerima kedatangan Sang Juru Selamat. Dan Yesus sebagai utusan Allah, Allah inkarnatoris, Allah yang akan menjelma menjadi manusia. Dalam perjumpaan Yohanes Pembaptis yang dikunjungi Yesus, kita melihat makna yang keempat, ini adalah perjumpaan Allah dan dunia. Sebagaimana terungkap dalam ucapan Elisabet,
siapakah aku ini, sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku. Kita bisa menggali makna siapakah aku ini, sehingga Tuhan juga mengunjungi aku. Dan itulah makna bagaimana dunia yang sebenarnya penuh dengan kedosaan, tetapi justru disitulah Allah datang, Allah mengunjungi. Itulah yang terjadi, Allah menjelma menjadi manusia. Perjumpaan Allah dengan dunia mengundang sukacita bagi dunia. Karena dunia yang tidak pantas dikunjungi oleh Allah untuk diselamatkan. Oleh karena itu, dunia perlu berubah, dan itulah sikap undangan yang dibangun oleh Yohanes, menyiapkan dunia yang layak bagi Tuhan. Maka dari sini, saudara-saudara kasih, pewartaan, perjumpaan Maria dan Elizabeth, perjumpaan Yesus dan Yohanes Pembaptis, perjumpaan Allah dan dunia, menjadi sebuah undangan akhirnya bagi kita semua, agar kita juga membangun sukacita, membangun kegembiraan, karena Tuhan segera datang menjumpai kita. Maka kegembiraan ini perlu kita landasi, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Elizabeth juga. Sungguh berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Itulah panggilan hidup kita, agar kita percaya akan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji untuk datang dan untuk menyelamatkan kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berkat santapan surgawi yang telah kami terima ini, kuatkanlah kami untuk selalu mengarahkan harapan kami pada kedatangan Putra-Mu yang semakin mendekat. Semoga kami mampu mempersiapkan kedatangan Putra-Mu dalam diri kami sendiri, keluarga, dan komunitas kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan seluruh umat beriman dimanapun berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, pergilah memuliakan Tuhan. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah.